Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Farisi sore ini menemani Anda dalam acara Dialog Jambi Bicara Senin 19 Agustus 2024. Sore ini kita akan membahas mengenai persiapan konsultasi regional PDRB IC se-Sumatera yang akan dilaksanakan di Provinsi Jambi. Dan 4 narasumber telah hadir di studio TVRI pada sore hari ini, para praktisi, para pakar ekonomi yang ada di Provinsi Jambi ini. Saya perkenalkan yang pertama ada Kepala Bapeda Provinsi Jambi, ada Bapak Agus Sunaryo. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di studio TVRI. Kemudian narasumber yang kedua ada Pak Agus Sudibyo, beliau adalah Kepala BPS Provinsi Jambi. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Agus ini. Sama-sama Agus. Kemudian narasumber berikutnya adalah Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, ada Bapak Warsono. Assalamualaikum. Selamat sore. Terima kasih Pak Warsono juga sudah hadir. Dan juga narasumber berikutnya adalah Kepala Kanwil DCBB Provinsi Jambi, ada Bapak Burhani. Assalamualaikum. Selamat sore Pak. Waalaikumsalam Mas Farid. Terima kasih. Saya ke tuan rumah ini terlebih dahulu. Ke Pak Agus Sunaryo. Pak Agus, ini ada kegiatan konsultasi regional PDRB IC, ini adalah kegiatan tahunan yang memang selalu rutin diselenggarakan. Nah, bagaimana persiapan Provinsi Jambi sebagai tuan rumah ini? Karena se-Sumatera pasti akan menghadirkan banyak tamu-tamu. Bagaimana apakah sudah siap dan bagaimana prosesnya, persiapannya Pak Agus? Oke. Terima kasih Bang Faris. Ya, mungkin langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para wabarakatuh. pemirsa TVRI yang saya hormati. Mungkin di sini kami menyampaikan untuk diketahui bersama bahwa memang konrek PDRB IC ini itu diselenggarakan setiap tahun. Jadi setiap tahun itu akan bergiliran semua provinsi yang ada di Sumatera. Jadi ada 10 provinsi yang akan bergiliran menjadi tuan rumah konrek ini. Tahun 2022 kemarin konrek diadakan di Provinsi Aceh. Kemudian tahun 2023 kemarin di Provinsi Bangka Belitung, ya, di Kabupaten Belitungnya, bukan di ibu kotanya. Artinya memang dan yang kebetulan saat ini Provinsi Jambi ditunjuk menjadi tuan rumah konrek PDRB IC tahun 2024. Jadi konrek ini tentu kita mempersiapkan, kalau ditunjuk menjadi tuan rumah apa saja yang disiapkan. Ya tentu kita sudah dari tahun 2023 kemarin, begitu selesai konrek di Provinsi Bangka Belitung itu tentu kita mempersiapkan rencana-rencana termasuk penganggarannya di tahun 2024 ini. Jadi untuk itu kita sudah mempersiapkan dan sesuai dengan jadwal kita sudah menyampaikan nota dinas, menyampaikan kepada semua kawan-kawan bahwa akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan rapat itu tanggal 26 sampai 27 bulan Agustus ini. Dan memang rata-rata konrek itu dilaksanakan antara bulan Juli, Agustus, dan September. Nah, kemarin waktu di Babel juga di bulan Agustus. Tempatnya juga sudah kita siapkan, kita koordinasikan, insya Allah tidak ada masalah. Begitu juga persiapan-persiapan lain, apa saja keterkaitan dengan itu yang disiapkan, termasuk kemufakatannya, rumusannya, kemudian aplikasi apa saja yang harus dibuat, di launching nanti itu sudah kita siapkan semua. Dan ini nanti tanggal 26 itu pada malam 27 itu didahului dengan high level meeting. Jadi high level meeting ini diundang semua pimpinan-pimpinan di 10 provinsi, artinya satu provinsi itu kan ada 5 pimpinan yang terkait dengan konrek ini, yaitu Bapeda, kemudian BPS, dan Dirjen Perbendaharaan, BI, dan Kominfo. Jadi itu di malam 27 itu dilakukan high level meeting, dan situ merumuskan apa saja kira-kira yang akan disepakati nanti waktu hasil rembuk itu. Kemudian juga bicarakan evaluasi terkait dengan yang telah dilakukan
dari hasil rekomendasi konrek sebelumnya. Jadi konrek di Babel itu memberikan rekomendasi-rekomendasi atau kemufakatan yang harus dilaksanakan di tahun berjalan, artinya tahun 2024 ini. Begitu juga nanti mudah-mudahan di tahun 2024 ini juga menghasilkan kemufakatan yang disepakati oleh semua provinsi untuk dilaksanakan, dijalankan di tahun 2025. Jadi tindak lanjut itu. Kemudian pada hari keduanya tanggal 26 nanti itu adalah launchingnya, tanggal 27 itu pembukaan dan launching. Dari pembukaan itu nanti kita menghadirkan beberapa narasumber yang insya Allah mungkin Kepala BPS Pusat, Kepala BPS RI itu hadir bersama Deputi dan Direktur Neracanya juga hadir sebagai narasumber. Kemudian dari Dirjen Perbendaharaan juga hadir sebagai narasumber, dan dari BI mungkin regional Sumatera itu yang kita undang, dan kami dari Bapeda mengundang Bappenas untuk hadir sebagai narasumber. Jadi itu mungkin nanti diharapkan dari narasumber ini ada diskusi yang bisa bagaimana kita mengangkat, meningkatkan, memberikan nilai tambah terhadap PDRB di Provinsi Jambi. Jadi intinya itu nanti secara teknis kawan-kawan juga kita akan koordinasikan, kita mufakati seperti apa. Yang jelas kita intinya Provinsi Jambi siap menjadi tuan rumah dan saat ini sudah mempersiapkan diri. Baik, Pak Agus, nanti saya perdalam lagi, tapi saya beralih dulu ke Pak Agus Sudibyo, Kepala BPS. Pak Agus Sudibyo, sebelum menjelaskan tentang maksud dan tujuan ini, masyarakat mungkin masih banyak juga yang belum paham. Masih asing nih istilah PDRB. Apa sebenarnya PDRB IC ini, Pak Agus? Oke, terima kasih Mas Faris ya. Jadi kami Badan Pusat Statistik itu mengukur semua nilai tambah aktivitas perekonomian di suatu wilayah dengan menggunakan konsep produk domestik regional bruto atau PDRB. Nah, dari PDRB itu akan kelihatan struktur perekonomian suatu wilayah gitu ya, yang kita ukur dengan PDRB atas dasar harga berlaku, dan pertumbuhan ekonomi yang kita ukur PDRB atas dasar harga konstan. Nah, dari situ sebenarnya marwahnya konrek itu seluruh Indonesia kan sebenarnya ada 3. Regional Sumatera, regional Kasulampua, itu isinya Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan regional Jabal Nusra, yang isinya Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Nah, dari 3 regional itu, setiap regional setiap tahun selalu mengadakan yang namanya ini, konrek nih, konsultasi regional. Jadi tujuannya buat apa? Tujuannya sebenarnya ingin mensinergikan arah pembangunan tiap wilayah. Sebenarnya itu. Nah, arah pembangunan itu kan tentunya didukung oleh data. Nah, salah satu data yang mendukung adalah pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian yang kami rangkum dalam itu tadi, PDRB. Hanya dalam perkembangan berikutnya, kita tidak bisa bicara mengenai pertumbuhan ekonomi saja, karena kita berharap bahwa pertumbuhan ekonomi itu kan inklusif ya, Bapak Ibu, bahwa pertumbuhan ekonomi seharusnya bisa menurunkan kemiskinan, bisa menurunkan pengangguran, bisa menurunkan Gini rasio, bisa apalagi indikator-indikator yang lain. Nah, jadi nambah indikator tidak hanya PDRB yang berhubungan dengan struktur perekonomian, tapi IC, indikator sosial ekonomi. Jadi sebenarnya filosofinya begitu. Jadi regional Sumatera berusaha mensinergikan arah kebijakan pembangunan se-Sumatera dengan menggunakan indikator-indikator yang kita bangun bersama lewat konrek ini. Jadi harusnya kesepakatan nanti yang tadi dibicarakan oleh Pak Kaban itu menjadi dasar pijakan bagi setiap gubernur dalam rangka musrenbang antar pagub ya, antar gubernur, supaya pembangunannya sinergi. Karena pembangunan antar wilayah itu tidak bisa berdiri sendiri. Jambi membangun apa, Riau membangun apa tuh nggak bisa. Jadi perlu ada suatu kolaborasi, perlu ada suatu sinergi yang kita bangun melalui ini, momen ini, konsultasi regional PDRB. Nah, masyarakat perlu tahu bahwa nanti akan hadir sekitar 550 orang. Nah, diharapkan hadirnya 550 orang itu bisa menggerakkan perekonomian Provinsi Jambi. Harapannya seperti itu. Kalau perekonomian Provinsi Jambi bergerak, pertumbuhan ekonominya menjadi lebih tinggi. Harapannya sebenarnya arahnya ke sana gitu. Selain marwah tadi bahwa kita mensinergikan arah pembangunan di wilayah Sumatera.
itu penjelasan mengenai kontrak PDRPIC. Baik, ini harus sedikit-sedikit ini supaya waktunya cukup nih. Saya ke Pak Warsono. Pak Warsono, apa peran Bank Indonesia dalam kontrak PDRBIC ini, Pak Warsono? Ya, terima kasih Mas Faris. Yang saya hormati para pemirsa TVRI. Tentunya keberadaan Bank Indonesia di daerah ini tidak bisa terlepaskan dari tugas Bank Indonesia ya. Tugas Bank Indonesia yang utama adalah menjaga kestabilan nilai rupiah, yang itu ukurannya barang dan jasa dan itu inflasi, dan yang di Undang-Undang P2SK terkait dengan penguatan sistem keuangan, tugas Bank Indonesia juga ikut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sehingga ketika kita bicara tadi PDRB dan indikator sosial ekonomi, tentunya ini menjadi penting bagi Bank Indonesia. Kami melihat dari sisi indikator PDRB, tadi pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh Pak Kepala BPS, Pak Adib, sudah dijelaskan apa itu PDRB. Nah, berapa indikatornya? Ini menjadi penting kenapa diperlukan adanya kontrak ini. Kalau kita melihat data terkini nih ya, data terkini dari PDRB kewilayahan, karena ini kontrak ini seluruh regional Sumatera, kita melihat PDRB kita itu 4,48% seluruh Sumatera. Oke. Jadi seluruh Sumatera 4,4. Jadi rata-rata maksudnya gitu? Enggak, itu total Sumatera. Oh, total Sumatera. Pertumbuhan ekonomi kawasan Sumatera. Kawasan Sumatera. 4,48. Nah, ketika kita bicara 4,48 itu, kita bandingkan dengan PDRB nasional. Ya. PDB nasional, pertumbuhan ekonomi nasional di TW2 kemarin 5,05. Oke. Ini lebih rendah dari nasional, Lebih rendah, apa yang terjadi di Sumatera ini. Kalau kita masuk lagi lebih granular ke Jambi yang 4,15, lebih rendah lagi dari nasional maupun dari Sumatera. Nah, apa yang menyebabkan? Inilah yang perlu kita diskusikan bareng-bareng dalam konteks ini. Nah, ini terima kasih kepada Pak Adib dari BPS dan Bapeda dan Pak Burhani dari DJPB. Kita bisa duduk bareng-bareng, kita bisa melihat apa sih sebenarnya yang menyebabkan ekonomi Sumatera ini kok di bawah nasional. Ya. Kita juga bisa merefer juga nanti ke Jambinya kok di bawah Sumatera, di bawah nasional juga kenapa. Nah, ini kita bisa melihat bahwa memang ketergantungan terhadap sektor-sektor tertentu sangat besar di Sumatera, khususnya yang berbasis sumber daya alam, yaitu sektor pertanian dan sektor pertambangan. Dua sektor ini dominan mempengaruhi ekonomi Sumatera dan Jambi. Nah, kalau kita lihat dua sektor ini juga meskipun pertaniannya sudah tumbuh ya, masih tumbuh positif sekitar 2,6-an di Sumatera, di Jambi lebih baik di atas 3. Nah, itu masih kurang karena bobotnya terlalu gede. Bobot pertanian itu ya Pak Adit, bobotnya lihat kalau di Sumatera itu 22%, 23%, di Jambi lebih besar lagi. Nanti Pak Adit bisa menambahkan bobotnya seperti apa. Nah, itu di pertambangan juga demikian, bobotnya meskipun 13% di Jambi ini, di Sumatera juga relatif gede juga. Ini nilai tambahnya kelihatannya tidak bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita seperti yang tadi Pak Adib sampaikan. PDRB adalah konsep nilai tambah, sehingga ini dua sektor ini kurang mendukung. Nah, sehingga dengan kita berembuk bersama, konsultasi itu sebenarnya nama, tapi nanti sebenarnya ini juga diskusi untuk kita bersaling berkonsultasi antar daerah. Oh, tempat provinsi Jambi ini apa yang sedang didorong, provinsi Sumatera Selatan apa yang sedang didorong, itu kita komunikasikan, kita diskusikan bersama untuk nanti kita munculkan kesepakatan-kesepakatan yang itu sifatnya ada sinergi. Katakanlah ini contoh nih ya, contoh ketika kita pengen meningkatkan konektivitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi seluruh Sumatera, maka semua daerah harus berpikir bagaimana bisa menyatukan konektivitas seluruh Sumatera. Jalur tol Trans Sumatera, saya kira itu menjadi PR bersama yang harus didorong untuk meningkatkan konektivitas. Nah, ini kan tentunya ada permasalahan di masing-masing provinsi yang berbeda ya. Nanti itu bisa dirembuk di kesempatan tersebut. Di indikator lainnya misalnya kita bicara indikator sosial ekonomi ya, karena tadi tidak hanya PDRB, sehingga kita juga merefer misalnya angka inflasi, karena itu terkait dengan daya beli masyarakat. Ketika kita bicara angka inflasi itu terkait dengan suplai barang dan jasa dari daerah satu dengan daerah lain. Nah, di situ kita bisa berembuk.
katakanlah daerah ini lagi kekurangan suplai, maka bisa berembuk dengan daerah lainnya yang kelebihan suplai, maka nanti bisa dilakukan kesepakatan antar daerah. Nah itu tentunya kami di Bank Indonesia akan mensupport itu semua. Asesmen, kajian kami lakukan untuk kami diskusikan bareng-bareng ini. Kebetulan kami ini tergabung dalam forum ekonomi Jambi ini, setiap kali ngumpul Mas, meskipun ada formalnya juga ada informalnya, main tenis bareng, main bola bareng, itu termasuk menjadi bagian diskusi kita untuk mendorong ekonomi di Jambi ini. Apapun kita lakukan lah medianya untuk bagaimana bersama-sama memikirkan ekonomi kita ini. Baik. Saya kira itu Mas. Baik Pak Warsono. Nanti saya perdalam lagi juga. Saya ke Kepala Kanwil DCPB Provinsi Jambi, Pak Burhani. Pak Burhani, tadi banyak Pak Warsono menyampaikan peran-peran apa yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia. Kalau dari Kanwil DCPB sendiri, apa nanti Pak peran yang bisa dilakukan dalam forum ini? Ya, baik. Terima kasih Mas Faris. Pemirsa TPRI yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami melengkapi dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Agus Sunaryo, Pak Agus Sudibyo, dan Pak Warsono dari BI. Kami dari Kanwil Dijen Perbendaharaan mewakili Kementerian Keuangan tentu saja, yang selama ini dikenal dengan Kanwil Anggaran gitu. Nah, sekarang nama kita adalah Kanwil Dijen Perbendaharaan. Kami di bawah kami mewilayahi 5 KPPN yang ada di Jambi, dan tugas kami itu adalah menyalurkan APBN. Ya, termasuk tentu saja adalah menyalurkan dana transfer yang menjadi pendapatannya APBD Jambi. Nah, yang kita pahami bersama bahwa belanja pemerintah atau APBN maupun APBD itu merupakan stimulus fiskal bagi bergeraknya sektor real. Ya, salah satunya ya tadi disampaikan juga oleh Pak Warsono terkait dengan bagaimana sektor pertambangan dan pertanian dan sebagainya gitu ya. Nah, di belanja pemerintah ini menjadi penggerak sektor real karena seharusnya bisa dikendalikan ya. Bisa didorong dengan cepat dan bisa dikendalikan ya. Nah, kita Kanwil Dijen Perbendaharaan ini bermitra dengan 440 satker yang merupakan instansi pusat yang ada di daerah dengan pagu anggaran sekitar 9 triliun. Sementara kita punya APBN yang ditransfer ke daerah itu 14 triliun lebih. Itu di seprovinsi Jambi? Seprovinsi Jambi. Jadi kita seprovinsi Jambi ini sumber dana APBN itu lebih kurang 24 triliun ya, 1 tahun ya. 1 tahun. Hingga saat ini realisasinya dari sisi belanja itu kita sudah di 51%. Untuk belanja KL-nya 56%, belanja transfernya sudah 59% lebih ya. Sedangkan pendapatan kita baru terrealisasi 54% dari target pendapatan sekitar 8,5 triliun. Kalau belanja tadi sudah 51,12% itu dari 24 triliun lebih. Kalau pendapatan tadi dari mana Pak? Pendapatan itu dari perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Nah, itu yang APBN-nya. Kalau kita bicara APBD, pendapatannya itu sudah terrealisasi 45% ya dari target sekitar 19 triliun. Kalau di belanjanya sudah terrealisasi 42%. Ya. Nah, itu semua tentu saja salah satu tugas kami itu mendorong supaya bisa ada percepatan ya realisasi belanja maupun realisasi pendapatannya. Kenapa? Karena sebagaimana dijelaskan Pak Agus Sudibyo tadi, bahwa dalam rangka penghitungan perekonomian melalui PDRB, itu beberapa indikator di dalamnya itu adalah yang bersumber atau belanja pemerintah yang bersumber dari APBN tadi. Kalau belanja pegawai misalnya, dia akan menambah daya beli masyarakat, khususnya pegawai ya, ditambah bansos menambah daya beli masyarakat pada umumnya. Belanja barang dan belanja modal itu menggerakkan sektor real karena di sana pergerakan barang dan jasa akan semakin tinggi, dan itu berarti akan lebih menghidupkan perekonomiannya sektor real. Nah, gitu lebih kurang seperti itu ya hubungannya. Jadi kami posisinya adalah sumber datanya Pak Adib sebenarnya salah satunya gitu ya, salah satunya dari belanja pemerintah ya, baik itu pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah yang sumber dananya itu dari APBN ya, termasuk juga APBD. Nah, berapa persen tingkat kemampuan daerah untuk menghasilkan APBD, yaitu lebih kurang 20% dari APBD-nya secara total. 20% itu adalah dari pendapatannya APBD, itu adalah PAD-nya. Sedangkan sisanya masih harus ditransfer dari pusat. Karena itulah kita dorong terus nih uang yang sudah kita transfer ke daerah supaya segera dibelanjakan supaya bisa menggerakkan sektor real. Nah, lebih kurang seperti itu. Oke. Baik, Pak Burhani. Ya. Terima kasih. Saya kembali lagi ke Pak Agus Sunaryo. Pak Agus Sunaryo, tadi disampaikan bahwa nanti bakalan ada 500-an orang ya Pak ya? 550 tamu-tamu yang akan hadir. Nah ini siapa saja Pak nanti tamunya? Kemudian akan disuguhi apa? Kayaknya musim durian belum ini. Apa Pak nanti? Mungkin pelaksanaan ya, ada jamuan makan, kemudian tentu tadi sangat menggerakkan sektor real ya. Mungkin ada banyak UMKM mungkin di sekitar situ mungkin dihadirkan juga. Ada penampilan-penampilan seni atau apa saja Pak nanti kira-kira? Terima kasih. Jadi begini, mungkin kalau tampilan seni itu saat tamu hadir pertama ya, itu kita tampilkan pasti seni dari Budpar itu pasti tampil. Kemudian bagi tamu-tamu yang jumlahnya itu, untuk kita ada acara tanggal 27 itu ada acara studi tour pariwisata ke kawasan Candi Muara Jambi. City Tour ya. Nah, Ya. City City Tour. Tour. Jadi City Tour itu nanti itu di sana juga Bank Indonesia juga menyiapkan itu, di sana juga menyiapkan persiapan apa saja, termasuk di sana ada UMKM juga, ada yang menjajakan souvenir-souvenir, mungkin makanan-makanan yang kering yang sudah terkemas baik. Begitu juga nanti di tempat acara yang di Hotel BB Luxury, kita juga siapkan di sana UMKM kita untuk oleh-oleh. Jadi souvenir kita siapkan. Nah, kalau terkait dengan pelayanan yang lain, memang mungkin tidak full kita berikan pelayanan karena harapan kita karena menghidupkan sektor real tadi, misalkan kita hanya siapkan yang kita layani itu hanya para pejabatnya saja. Jadi kalau di Sumatera itu masing-masing 5, artinya yang 50 berarti yang kita siapkan. Yang datang itu nanti kepala Bapeda, ya, kepala Bapeda, BI, se-provinsi Sumatera. Provinsi Sumatera. Jadi di situ nanti lainnya, nanti kita siapkan informasi tentang kuliner. Rekomendasi kita di mana saja, kuliner yang ada di Jambi itu di mana saja, itu dilengkapi di data itu, bahkan alamatnya, jaraknya dari tempat menginap nanti akan disiapkan. Begitu juga tempat-tempat pengrajin-pengrajin untuk souvenir nanti kita siapkan itu juga. Bahkan nanti ada informasi bagi tamu kita yang memerlukan transportasi, kita siapkan juga informasi terkait dengan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan rental. Jadi harapan kita memang semua ini bisa termanfaatkan oleh masyarakat dan apa istilahnya ada nilai tambah bagi masyarakat kita di Provinsi Jambi terhadap tamu-tamu ini. Jadi ini betul-betul bisa menghidupkan ya sektor real di Provinsi Jambi. Termasuk penginapan-penginapan. Mungkin yang di BW Luxury sendiri mungkin tidak terbatas, mampu, bisa ke tempat-tempat lain. Mungkin itu yang bisa kita siapkan. Baik, saya ke Pak Adib. Pak Adib, kita kembali lagi ke substansinya Pak. Substansinya. Apa kesepakatan dan rekomendasi yang nanti rencananya kemudian akan dibahas dan kemudian menjadi sebuah rekomendasi atau kesepakatan yang kemudian akan berjalan ke 1 tahun ke depan yang akan dilaksanakan. Tapi nanti Pak jawabnya, kita harus jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Oh ya, terima kasih. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Jambi Bicara dengan tema persiapan konsultasi regional PDRB IC
se-Sumatera yang akan diselenggarakan di Provinsi Jambi. Saya bersama 4 narasumber. Saya kembali lagi ke Pak Adip, Pak Agus Sudibyo, Kepala BPS Provinsi Jambi. Pak Adip, apa rencana, kesepakatan, dan rekomendasi? Ya. Tapi sebelum ke sini mungkin kesepakatan yang tahun lalu apa Pak? Ya. Dan apakah sudah terrealisasi kira-kira? Kan pasti akan mengevaluasi Pak ya. Evaluasi dulu, kemudian baru nanti akan di kesepakatan dan rekomendasi untuk yang tahun ke depan. Ya. Gimana Pak? Masih Mas Faris. Jadi kontrak PDRB di Provinsi Jambi didahului dengan evaluasi kesepakatan Tanjung Kelayang namanya. Jadi yang kemarin di Bangka Belitung itu kesepakatan Tanjung Kelayang. Jadi dari situ ada beberapa poin, ada 7 atau 14 poin totalnya kesepakatan dan rekomendasi. Kita telah satu-satu dari setiap provinsi, mana yang sudah tercapai, mana yang belum. Nah, seperti itu. Nah, dari mana yang tercapai, mana yang belum, itu nanti kita diskusikan yang tadi sampaikan oleh Pak Warsono tuh, kenapa tidak tercapai, kenapa belum tercapai, dan sebagainya. Nah, kami juga di sini di rembuk, namanya rembuk Batanghari, cuma saya tidak perlu memunculkan itu ya, karena nanti akan dibahas pada saat rapat. Ada 7 kesepakatan dan 5 rekomendasi yang nanti kami bahas. Tentunya ini menindaklanjuti dari Tanjung Kelayang kemarin dan beberapa hal-hal yang sifatnya terbarukan gitu. Nah, harapannya sih kesepakatan ini benar-benar menjadi acuan tiap pemerintah daerah melalui Bapeda nih dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah Pak Kaban. Harapannya seperti itu. Nah, beberapa kesepakatan sudah terjadi kan kemarin, kayak kita komunikasi antar daerah untuk penanganan inflasi ya Pak ya. Cuma kalau kami nilai baru sebatas inflasi itu saja. Nah, yang lainnya mengenai penurunan kemiskinan bersama atau penaikan IPM bersama itu belum nih Pak, belum nyampe pada level itu gitu. Jadi harapannya sih hasil dari kesepakatan rembuk Batanghari itu benar-benar terimplementasikan. Nah, kami mohon di tempatnya Bapeda nih untuk menjadi acuan bagi musrenbang atau pertemuan antar kepala provinsi berikutnya gitu. Oke, Pak Adip. Gitu. Memang mungkin tidak mensinergikan semua rencana provinsi, masing-masing punya. Sangat mungkin, makanya disinilah kita bertemu nih. Disinilah kita bertemu. Kalau kita bicara misalkan kita ingin menguatkan kawasan wisata Kerinci, tentu harus kerjasama dengan teman-teman di Sumbar. Karena mungkin lebih dekat menjangkau Kerinci dari sana dibandingkan dengan dari sini. Nah, itu kita bahas tuh konektivitas itu tadi. Mungkin kita bisa membahas bahwa seluruh agen travel yang di Sumbar, kalau ada traveling ke wilayah yang dekat Kerinci, nyambung juga tuh ke Kerinci. Nah, itu yang akan kita bahas tuh. Jadi sangat memungkinkan bahwa ada sinergi gitu ya dengan karakteristik masing-masing ya. Tapi tentunya kan sinergi tetap menjadi terdepan gitu ya dibandingkan dengan karakteristik masing-masing. Kalau tadi Pak Warsono menyampaikan bahwa karakteristik perekonomian di Sumatera kan rata-rata sama, bergantung pada sektor pertanian sama sektor pertambangan. Rata-rata kan di situ. Nah, Sumsel lumbung energi, Riau lumbung energi, kami batubara juga lumbung energi, walaupun share-nya nggak sebesar Riau ataupun Sumsel gitu, tapi itu tadi tuh karakteristiknya tuh mirip. Artinya kalau karakteristiknya mirip, seharusnya bisa disinergikan ya. Itu Pak Adip, logikanya. kasih satu contoh, Ya. ini kan sudah continue berulang. Ya. Konsultasi regional artinya ngumpul se-Sumatera. Yang berhasil, yang benar-benar kemudian rekomendasi 2022 atau 2023 yang kemudian benar-benar bisa sinergi gitu, yang mana, apa contohnya? Kita baru Satunya KAD. KAD ya, komunikasi antara daerah ya, kerjasama antara daerah. Karena untuk menangani inflasi kan BI punya 4K itu tadi. Nah, salah satu K yang terakhir ya kerjasama antar daerah. Nah, itu berhasil. Bagaimana Sumbar kerjasama dengan kita gitu ya, termasuk Riau kerjasama dengan Kepri dan sebagainya, itu berhasil tuh. Artinya sudah terbukti. Cuman itu tadi baru dalam tahap pengendalian inflasi ya Pak. Belum nyampe dalam indikator yang lebih jauh lagi gitu. Nah, kita harapkan kedepannya kita dorong terus bahwa semua indikator itu harus terbahas gitu ya. Semua indikator sosial ekonomi, pertumbuhan ekonomi itu harus terbahas gitu. Pengennya begitu. Apa Pak Adip, salah satu indikator ekonomi tadi yang kemudian serius nanti akan dibahas, misalnya kira-kira nanti kemudian yang ini bisa nih disinergikan kira-kira, yang bagian apa? Kalau kita kan diskusi dengan Kepala BI itu kan kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Nggak mungkin kedepannya kalau Jambi ini kan mumpung momennya ada di Jambi nih. Betul. Artinya Jambi ini punya posisi tawar nih ya. Ya. Nah, artinya momen ini adalah momen kita bargaining power bahwa
ya harus ada pengganti sawit dan batu bara. Gitu. Harus cari sektor-sektor di kering luar. aja udah. Itu maksudnya. Nah, untuk mencari sektor-sektor itu kan harus kerjasama dengan yang lain. Misalkan mendirikan pabrik CPO misalnya. Dilihat nih, di Riau ada apa, di Sumsel ada apa, ngelepas pelabuhannya lewat mana, kan gitu ya. Nah, itu yang harus terbahas tuh, gitu. Nah, ada hilirisasi dari produk pertanian itu ya Pak Kepala. Dan misalkan kita bicara pariwisata lah, karena pariwisata itu yang paling banyak menggerakkan perekonomian masyarakat ya. Dan hasilnya langsung dinikmati oleh masyarakat. Kalau pertambangan kan hanya segelintir ya. Nah, pariwisata lah. Nah, salah satunya kan ini nih, kita berusaha menjual nih ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Kaban, candi nih. Jadi candi kita datangkan 500, nah 500 itu menjadi sumber informasi ketok tular kalau bahasa Jawa tuh. Bahwa di Jambi itu ada candi yang begini-begini loh. Nah, harapannya ke sana. Nah, disitulah pariwisata bergerak. Kalau pariwisata bergerak, akomodasi konsumsi bergerak, transportasi bergerak, perdagangan bergerak, jadi multiplier efeknya tuh banyak gitu. Itu yang akan kami dorong ke sana. Gitu. Saya ke Pak Warsono. Pak Warsono, dari sekian PDRB ya yang ada di Jambi tadi, yang utama adalah pertanian dan pertambangan. Kalau tadi harus kemudian didorong ada nilai tambah, apa Pak kira-kira? Apa yang berpotensi dan bisa disinergikan dengan ya minimal daerah-daerah tetangga lah? Ya Mas Faris, tadi sudah secara lengkap disampaikan oleh Pak Adib ya, bagaimana kita mengupayakan mendorong pertumbuhan, sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru itu salah satunya dengan sinergi dengan daerah lain, itu di satu sisi. Di sisi lain kita harus juga menggali nih potensi-potensi apa yang kita miliki. Katakanlah ini dalam jangka pendek ya, saya bicara jangka pendek. Tadi sudah disinggung juga oleh Pak Agus Sunaryo, Kepala Bapeda, Pak Adib, yang paling cepat itu adalah mendorong aktivitas pariwisata. Aktivitas pariwisata itu, jadi pariwisata itu kalau di dalam, saya sampaikan dulu, pariwisata itu di dalam data Pak Agus Sudibyo ini di BPS, itu bukan merupakan sektor, tapi aktivitas. Tapi aktivitas pariwisata ini punya kaitan banyak sektor di PDRB kita. Jadi pariwisata itu bisa terkait dengan sektor akomodasi makanan minuman, sektor transportasi, sektor perdagangan, sektor industri kecil yang kerajinan, sektor pertanian ketika pertanian itu menjadi supply chain dari restoran. Nah, sehingga aktivitas ini dalam jangka pendek bisa kita lakukan. Kita punya modal apa? Modal kita yang terdekat dengan kota Jambi, yang itu ada konektivitas, ada Candi Muara Jambi. Sehingga mungkin dalam jangka pendek untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Jambi, kita bisa mengoptimalkan keberadaan Candi Muara Jambi itu untuk lebih dikenal oleh masyarakat luas di Indonesia ini agar bisa melakukan aktivitas pariwisatanya di Jambi. Nah, kontrak kali ini juga ke sana. Tadi Pak Agus Sunaryo juga cerita, kita akan membawa rombongan dari berbagai daerah itu, akan datang ke Candi Muara Jambi, nanti supaya kenal Candi Muara Jambi yang begitu indah, begitu luas, yang begitu ajaib lah, menurut saya amazing lah, karena di sana kita seolah-olah bisa kembali ke masa lampau, dunia serasa berhenti. Nah itu vibe dari candi ini kita munculkan supaya orang kenal. Nah salah satunya apa? Kami mensupport itu besok binaan kami di sana, namanya Pasar Dusun Karet, yang mungkin beberapa sudah dikenal ya. Itu nanti akan memberikan sajian kuliner khas Muara Jambi. Dan itu disajikannya tidak hanya disajikan, ditempatkan di piring kemudian silahkan santap, enggak, tapi kami naikkan kelasnya menjadi quality tourism dengan gastronomi. Jadi pimpinan-pimpinan ini akan disajikan, nanti diceritakan makanan ini apa, terbuat dari apa, sejarahnya apa, manfaatnya apa, gitu kita ceritakan. Jadi itu binaan kita akan ke sana, dan itu untuk lebih dikenal, sehingga dalam jangka pendek nanti orang-orang bisa datang ke sini. Nah satu hal yang lain yang kita coba kenalkan, misalnya saya nih disupport oleh bapak-bapak di depan ini membuat video terkait dengan Candi Muara Jambi, yang itu kita ajak YouTuber terkenal. YouTuber terkenal di Indonesia ini yang sering membahas sejarah, mungkin sudah lihat Asisi Channel, saya ajak untuk menceritakan candi itu.
Jadi menarik sekali, nanti bisa disaksikan oleh teman-teman semua sisi channel terkait dengan mengangkat Candi Muara Jambi. Itu dalam jangka pendek ya, saya kira kita bisa melakukan itu karena potensinya luar biasa. Dan tadi aktivitas kita di kontrak ini tentunya akan meningkatkan sektor yang lain, akomodasi, perdagangan, yang notabene-nya di triwulan ini menjadi penyumbang ya Pak Agus ya, di pertumbuhan ekonomi Jambi. Dalam jangka panjang apa? Nah ini PR dalam jangka panjang ini memang perlu kebijakan yang komprehensif lah dari semuanya. Tentunya ketika kita ingin meningkatkan nilai tambah di pertanian, yang itu menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi Jambi di 32%, itu kita harus mendorong namanya hilirisasi. Hilirisasi itu apa? Ya kalau pertanian kita ini paling besar adalah kelapa sawit, maka kita harus mendorong industri yang derivatif dari kelapa sawit, derivatif dari CPO. Untuk bisa menarik derivatif dari CPO itu apa yang harus dilakukan? Kita harus bisa menarik investor. Sehingga PR menarik investor itu harus kita apa? Ya kita harus upayakan infrastruktur itu bisa baik dulu. Karena investor akan masuk pasti infrastrukturnya oke dulu ya. Nah ini pembangunan infrastruktur ini bisa kita kerjasamakan antar provinsi. Jangan hanya membangun tol itu hanya di Sumatera Utara sampai ke Riau aja. Tapi dari Jambi ke Riau, Jambi ke Sumatera Selatan juga harus bagus agar aktivitas konektivitasnya terbangun sehingga investor mau masuk. Karena sekali lagi investor itu rasanya ketika dia akan membangun pabrik selalu dia akan memikirkan konektivitas, biaya logistik, karena biaya logistik itu besar dalam struktur industri kita. Jadi itu harus kita pangkas. Pangkasnya apa? Harus melalui infrastruktur. Nah, ketika kita bicara infrastruktur itu kita nggak bisa bicara sendiri karena itu konektivitas itu satu kawasan, mungkin satu daerah punya keunggulan komparatif tertentu, daerah lain punya keunggulan komparatif tertentu, disinergikan dengan konektivitas akan berhasil. Itu dari sisi jangka panjang ya. Saya kira PR-nya adalah ke depan untuk terus mendorong hilirisasi dari sektor pertanian. Saya kira itu Mas sebagai gambaran yang perlu kita diskusikan. Saya ke Pak Burhani lagi. Pak Burhani, Kanwil DJPB ini kan tidak pasif ya, artinya punya peran yang aktif untuk mendorong bagaimana anggaran-anggaran tadi, APBN tadi bisa cepat terserap dan menggerakkan sektor real. Nah, gimana caranya Pak? Saya kan ada beberapa yang lambat gitu ya. Betul. Nah, apakah ada sanksinya atau yang cepat nanti ada tambahan apa istilahnya bonus atau apa gitu ya, dana insentif lah kira-kira. Ada Pak seperti itu? Ya, baik. Terima kasih Mas Faris. Jadi ini menarik ya. Tanpa kita setting ternyata apa yang kita sampaikan itu sangat terkait erat ya. Tadi Pak Adi, Pak Warsono bicara terkait dengan sektor yang berikutnya akan kita gerakkan itu antara lain pariwisata ya. Kemudian untuk menggerakkan sektor pariwisata itu salah satunya itu adalah konektivitas, khususnya jalan menuju objek itu. Orang pasti akan bertanya, ke sana naik apa yang cepat? Berapa biayanya dan sebagainya. Nah, salah satunya itu pemerintah menggagas adanya tol Trans Sumatera ya. Dan ini dukungan dari APBN kita dalam 2 tahun ini untuk tol yang ada di Bayung Lencir sampai ke Tempino itu lebih kurang 2,7 triliun ya. Tahun lalu sekitar 1,5 triliun sudah terrealisasi. Tahun ini 1,2 triliun itu sudah 72% realisasi anggarannya. Sementara fisiknya itu sudah 90, secara keseluruhan itu sudah 95%. Ya, sehingga nanti diharapkan akhir Agustus ini tol kita itu sudah diresmikan. Meskipun belum sampai ke Sumatera Selatan secara keseluruhan ya, tapi paling tidak memberikan daya tarik lah ya dari unsur konektivitas. Selain itu memang pemerintah juga mengembangkan yang namanya KPBU ya, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Karena mengandalkan dari APBN saja itu tidak cukup ya, tentu saja mungkin waktunya menjadi lama. Karena itu kita juga mengembangkan yang namanya kerjasama pemerintah dan badan usaha. Dan sebagian tol yang dibangun selain bantuan APBN tadi itu memang dikerjakan atas pola KPBU, kerjasama badan usaha dengan badan usaha yang bisa mendukung sehingga dibangun tol itu. Dan untuk kita ketahui juga saat ini sudah mulai dibebaskan juga melalui Elmen ya. Elmen itu adalah BLU-nya Kementerian Keuangan di bawah Ditjen Keuangan Negara untuk pembebasan lahan dalam rangka tol, dan itu sudah bergerak dari Tempino ke Simpang Nes.
Ke Simpang Nes. Simpang oke. Nes. Mudah-mudahan tahun depan itu sudah Oke. bisa ditandatangani kontrak pembiayaannya, dan terus kemudian nanti dari Simpang Nes sampai ke Merlung, dan Merlung nanti terus sampai ke Rengat, dan nanti Rengat Pekanbaru. Nah, itu kalau itu sudah bisa terhubung itu Iya. tentu saja akan sangat Akan, mendukung ya, ya. betul. Nah, kemudian terkait dengan anggaran tadi, kita juga meskipun tidak secara langsung ya memberikan semacam punishment, kami memang berusaha terus mendorong satker-satker pemerintah pusat yang punya dana-dana besar, antara lain seperti jalan tol tadi ya. Kemudian ada satker lain termasuk Candi Muaro itu cukup besar juga, hampir 700-an miliar pagu anggarannya. Nah, itu kita dorong, kita adakan one-on-one meeting, kita diskusi bersama apa sih penyebab misalnya masih rendahnya realisasi. Nah, itu Ya. biasanya kita diskusikan bersama, lalu kemudian kita berikan advice. Biasanya apa Pak yang Hah? bikin realisasinya rendah tadi? Apa Ya. faktornya? Pada umumnya sebetulnya kalau terkait dengan realisasi, kalau belanja modal ya, kalau belanja modal fisik itu cuaca itu mempengaruhi juga ya. Jadi kalau cuacanya bagus, kering, maka pelaksanaan fisiknya bisa cepat. Oke. Tapi kalau cuaca misalnya hujan terus dan sebagainya, itu akan berpengaruh juga ya, memperlambat. Kemudian dari sisi, kalau dari sisi anggarannya tersedia, nggak ada masalah. Tinggal bagaimana pekerja mengerjakannya, istilahnya pemborongnya menyelesaikan. Begitu ada progres penyelesaian, dia sudah bisa menagih kepada negara dalam hal ini melalui KPPN kita, gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau terkait dengan reward, pada umumnya itu masih kita berikan kepada pemerintah daerah ya. Jadi kalau pemerintah daerah itu bagus dalam rangka pengendalian inflasi misalnya, itu dikasih insentif fiskal. Insentif Nah, fiskal. Oke. bagus nanti dalam rangka misalnya penanganan stunting dan sebagainya, itu Ada nanti insentif dikasih lagi. insentif fiskal. Ya. Baik tahun berjalan maupun atas Oke. kinerja tahun sebelumnya. Baik. Nah, itu. Kalau yang kepada satker sih pada umumnya kalau kinerjanya bagus, realisasinya bagus, masih ada saving untuk penghematan, itu biasanya berpengaruh kepada anggaran tahun berikutnya. Ya, bisa saja Oke. tahun berikutnya meningkat dan Baik, sebagainya. baik Pak Pak Burhani. Saya Ya. sedikit ke Pak Agus Sunaryo lagi. Pak Agus tadi disinggung-singgung bahwa jangka pendeknya adalah bagaimana Jambi mempersiapkan pariwisata. Tol sebentar lagi siap. Bagaimana persiapan Provinsi Jambi terhadap dunia pariwisata yang nanti juga multiplier efeknya sangat banyak tadi, menggerakkan banyak sektor-sektor. Tapi nanti menjawabnya kita sudah dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Terima kasih masih tetap bersama kami pemirsa di Jambi Bicara, persiapan konsultasi regional PDRB ICE di Provinsi Jambi. Saya kembali lagi ke Pak Agus Sunaryo. Pak Agus, tadi sudah banyak yang kita diskusikan. Salah satunya adalah bagaimana di jangka pendek Jambi siap dengan pariwisatanya, sehingga bisa menambah, membangkitkan perekonomian multiplier efeknya, memberikan perekonomian. Nah, Jambi ini kan memang secara alam tidak banyak ya Pak, destinasi yang bisa ditawarkan. Adapun juga tidak terlalu jauh maksudnya. Nah, gimana Jambi persiapannya, Pak? Terima kasih. Sebenarnya terkait dengan kontrak PDRB ini sebenarnya pernah kita bahas juga. Bagaimana konektivitas itu di dalamnya juga pariwisata. Jadi aktivitas pariwisata itu masuk di dalam nanti mungkin rekomendasi konektivitas pariwisata. Karena tadi disampaikan juga seperti pariwisata di Sumatera Barat kan sudah begitu majunya, tidak ada salahnya kalau itu sudah terkoneksi. Artinya siapapun yang ke Sumatera Barat nanti salah satunya juga kunjungan ke Kerinci. Nah, itu. Dulu pernah ada tuh Pak yang balap sepeda ya. Ya, Tour de Singkara. Tour de Singkara. Nah, Akhirnya itu juga Kerinci juga. Itu juga pernah dilakukan, diadakan lomba sepeda cross di Kerinci, itu juga menarik. Dan ini nanti juga setelah jadi ini kan sekarang dalam posisi rehab pemugaran besar-besaran di kawasan Candi Muara Jambi. Jadi di kawasan Candi Muara Jambi ini nanti ada itu juga ada kanal yang sedang
lakukan penggalian-penggalian untuk normalisasi. Dari situ nanti mungkin Baik. event itulah salah satunya juga. Baik. Tapi yang jelas kita kalau di Muara Jambi penginapannya tetap di Kota Jambi. Baik, Pak Artinya Agus. kita harus kolaborasi antara Muara Jambi, kota dan provinsi. Baik, Pak Agus, waktu kita terbatas. Closing statement singkat saja nanti masing-masing narasumber. Apa yang ingin sampaikan terkait dengan kontrak ini? Oke, terima kasih. Jadi mungkin dalam kontrak ini ada beberapa hal penting nanti perlu rekomendasi. Salah satunya juga konektivitas pariwisata ini sangat penting. Ini dalam waktu dekat yang bisa mengangkat perekonomian Jambi. Dan satu hal mungkin dalam kontrak nanti kita ngambil tema penguatan transformasi sosial ekonomi wilayah Sumatera menuju akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan Baik. berkelanjutan. Jadi ini. Baik, terima kasih Pak Agus. Pak Adib, mau singkat saja Pak? Terima kasih. Mudah-mudahan acara konsultasi regional PDRB ini berdampak bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dan berdampak bagi masyarakat di Provinsi Jambi. Itu saja. Baik, amin. Silakan Pak Warsono. Ya, sekali lagi kontrak ini harapannya bisa menjadi kolaborasi, sinergi untuk bersama-sama kita di wilayah Sumatera untuk mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang bisa mendongkrak ekonomi Sumatera secara keseluruhan dan khususnya Jambi. Baik. Agar jangan tergantung pada sektor-sektor yang berbasis SDA tadi. Ya, saya kira itu Mas. Makasih. Bisa naik ya, Pak. Ya, Terakhir Pak Burhani, monggo Pak. Baik, makasih Mas Faris. Sejalan dengan tema yang tadi disampaikan oleh Pak Agus Sunario dalam rangka akselerasi ya pertumbuhan ekonomi yang inklusif ya. Nah, untuk mengakselerasi itu salah satunya itu adalah dengan mengakselerasi belanja pemerintah. Ya. Nah, kami juga tidak henti-hentinya sekaligus ini mungkin di antara satker mitra kami termasuk TPR ini ada Pak KPA-nya. Ya, kita mendorong satker supaya bisa mengakselerasi belanja di unitnya masing-masing sehingga bisa berdampak multiplier effect bagi masyarakat. Baik. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Burhani, Pak Warsono, Pak Adib, dan Pak Agus Sunario sudah hadir di studio TVRI dan memberikan banyak informasi tentang persiapan kontrak PDRB IC di Provinsi Jambi. Demikian tadi pemirsa video kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Muhammad Farisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.